Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semua. Semoga kalian pagi ini dalam keadaan baik, sehat, dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan bisa menuntaskan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Anak-anak, untuk akuntansi keuangan kali ini akan saya bahas kompetensi dasar tentang penyisian piutang tak tertagih dengan menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Sini untuk definisi, klasifikasi, dan penyajian sudah saya bahas sebelumnya. Berbagai macam piutang usaha, piutang lain-lain, dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Kemudian bentuk-bentuk piutang, ya di sini ada piutang dagang, ada piutang wesel, ada piutang angsuran, dan beberapa perbedaannya di sini bisa dijelaskan. Kemudian untuk prosedur pencatatan piutang yang disajikan di neraca pada akhir tahun. Kemudian taksiran jumlah kerugian piutang. Piutang dalam neraca sudah saya jelaskan tadi, ada dua pendekatan untuk menghitung penaksiran kerugian piutang tak tertagih. Yang pertama dengan pendekatan neraca, dan yang kedua dengan pendekatan laba rugi. Untuk pendekatan laba rugi, ini perlu diketahui akun-akun yang berpengaruh pada proses penaksiran jumlah piutang tak tertagih. Akun-akun yang berpengaruh di sini satu yaitu penjualan, yang kedua retur penjualan, yang ketiga potongan penjualan. Itu adalah akun-akun yang berpengaruh pada prosedur pencatatan penaksiran kerugian piutang tak tertagih jika menggunakan pendekatan laba rugi. Kemudian bila dengan menggunakan pendekatan neraca, maka yang diperhatikan adalah saldo akhir piutang dagang dan saldo akhir cadangan kerugian piutang. Perlu diketahui juga bahwa cadangan kerugian piutang bersaldo normal kredit. Bersaldo normal kredit. Jika terjadi cadangan kerugian piutang bersaldo debit, maka ini nanti akan menambah dari taksiran kerugian piutang itu sendiri. Jadi ini analisa umur piutang, nanti saya jelaskan setelah transaksi penghapusan piutang dengan dua pendekatan tadi. Nah ini. Jadi untuk taksiran dari saldo akhir piutang, ya di sini kalau yang pertama ini atau yang kedua ini taksiran dari saldo akhir piutang dengan menggunakan pendekatan neraca. Yang perlu diketahui akun-akunnya yaitu piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Cara perhitungannya untuk pendekatan neraca, saldo piutang dikalikan dengan prosentase kerugian piutang tak tertagih. Hasilnya ini dikurang atau ditambah ya, dari saldo cadangan kerugian piutang itu sendiri. Jika saldonya debit, ya, maka nanti akan menambah dari taksiran piutang tak tertagih. Dan jika bersaldo kredit, maka akan mengurang dari taksiran kerugian piutang tak tertagih. Kemudian untuk taksiran dari jumlah penjualan atau menggunakan pendekatan laba rugi, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang perlu diketahui akun-akunnya adalah penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Ya, di sini cara perhitungan untuk taksiran kerugian piutang ini hanya mengalihkan
dari prosentase kerugian piutang tak tertagih. Jadi misalnya dalam satu periode akuntansi ada jumlah saldo penjualan sebesar 20 juta misalnya, kemudian dikalikan 2,5%, sama dengan ini jika menggunakan pendekatan laba rugi. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan saya ini mengenai taksiran kerugian piutang dengan menggunakan pendekatan raca dan pendekatan laba rugi, semoga bisa dipahami. Jika ada ketidakpahaman, silakan di WA pribadi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.